ada satu yang pengen saya ceritakan, insya Allah. Semoga ini bawa manfaat buat saya yang bercerita dan untuk yang hadir. Peranan guru. Ada satu kaidah yang perlu dipelajari oleh setiap salik. Ya, salik. Karena akhir zaman ini dunia thariqah mengalami kemunduran yang luar biasa, bukan dari jumlah ya, tapi daripada kualitas. Banyak salik itu yang mengunggulkan gurunya dan menjatuhkan gurunya orang lain. Ya, dan dia berbangga mengatakan saya muridnya Syekh Fulan, saya muridnya Habib Fulan, saya muridnya Kiai Fulan. Habib saya yang paling hebat. Kiai saya yang paling hebat. Ustadz saya yang paling hebat. Udah, yang lain nggak ada. Nomor satu Ustadz saya. Pertanyaan saya, apakah guru kita mengajarkan seperti itu? Kalau Anda baca tanbih, ya, itu jelas sekali kan, guru itu mengajarkan jangan pernah merendahkan ajarannya orang lain. Jelas sekali, setiap mursyid itu pasti seperti itu. Nggak ada mursyid yang ngomong, ya saya yang paling hebat, yang lain ada. Itu ada mursyid-mursyidan, mungkin namanya Pak Mursyid kali itu ya. Itu ada istilah dalam dunia tasawuf, ya, salik. Ya, salik yang hakiki adalah yang tidak kelihatan suluknya. Mungkin orangnya pakai dasi, ya lagi di kantor. Mungkin orangnya nyupir bis, ya mungkin orangnya nyupir bis. Salik hakiki nggak kelihatan suluknya. Nah, salik yang belum hakiki itu suka ngeliatkan suluknya. Ya, saya diajari guru saya, contoh saja, almarhum Habib Anis itu kalau masuk di dalam satu kelompok, di situ kok banyak gurunya orang lain, maka ceritanya beliau itu mengarah ke kebaikan dari guru-guru tersebut, karena beliau ilmunya luas ya, jadi tahu ceritanya fulan, justru itu dimunculkan sehingga setiap murid itu senang, bangga dengan gurunya. Kemudian kirim Fatihah itu ya. Kirim Fatihah yang disebutkan ya di tempat di mana beliau berada itu yang disebut Fatihah-Fatihahnya. Bukan kemudian seretatan Fatihah yang gapal gitu ya, guru-gurunya disebutkan semua, justru di tempat yang berada nggak disebutkan. Bukan begitu dalam berthariqah. Tapi ya, setiap salik harus mencintai gurunya lebih dari orang lain. Nah, ini kan susah ya. Harus bisa memandang gurunya yang paling hebat, tapi nggak boleh merendahkan kehebatan orang lain. Harus menganggap gurunya yang paling benar, tapi nggak boleh menyalah-nyalahkan orang lain. Semua itu tempatnya di sini. Ya, tempatnya di sini, bukan tempatnya di sini. Di sini, guru saya yang paling hebat, guru saya yang paling top. Letakkan dalam hati, harus. Kalau enggak, Anda nggak jadi muridnya. Karena itu syarat untuk bisa menerima kebenaran ilmu guru. Harus percaya sama gurunya. Kalau nggak percaya sama guru, mau dapat ilmunya gimana caranya? Dia merasa ada yang lebih hebat dari gurunya, ya udah kamu ambil aja dari dia. Cemburu gitu loh. Paham? Guru itu pencemburu. Karena mewarisi ghairatullah. Ya, cemburunya luar biasa. Nah, kita harus bisa menempatkan guru kita sebagai sosok yang paling hebat, tapi kita juga harus menyadari di luar sana ada manusia-manusia yang juga hebat. Makanya guru kita pasti akan menganjurkan kita, kamu ke sana coba, datang ke sana. Kenapa? Karena guru kita tuh suka menitipkan ilmunya kepada teman-temannya. Menitipkan ilmunya pada teman-temannya. Jadi kalau udah meninggal dunia, kadang dititipkan di sono. Nih murid yang benar-benar cinta nih dengan keliling, ketemu teman-teman gurunya, dia akan dapatkan titipan-titipan guru yang sifatnya ilahiyah, yang nuroniyah, yang ada dalam hati itu akan dia peroleh. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, karena itulah kalau kita lihat Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah masih dipertemukan dengan Anbiya wal Mursalin, nggak langsung ketemu Allah. Kan intinya mau ketemu Allah ya. Ngapain? Pakai kumpul dulu di Masjidil Aqsa itu. Karena dalam liqa pertemuan itu ada sesuatu. Kemudian ke langit ketemu lagi. Kalau dalam pertemuan itu ada sesuatu, itu semua bekal untuk ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidi Abi Yazid Al-Bustami, ini kisah penutup. Saya senang kisah ini, cantik banget soalnya. Ini kisah yang menampar saya bertubi-tubi berkali-kali. Ini buat kita yang sudah merasa pandai ibadah ini dan merasa nggak perlu
main ke rumahnya guru ya, merasa nggak perlu punya guru, perlu merenungkan kisah ini ribuan kali. Ada seorang sufi manggil muridnya, lihat sufi ini ya, manggil muridnya, kamu pergi ke tempatnya Abu Yazid, lihat Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu taala anhu. Ini guru yang baik. Jadi guru yang baik itu kalau lihat ada orang yang punya sesuatu, dia akan perintahkan muridnya untuk ngambil sesuatu itu. Ya, untuk ngambil sesuatu, karena itu semua titipan dari Nabi Muhammad SAW. Titipan Rasul nggak pada satu orang. Anal Qasim, aku yang membagi. Muridnya menjawab, ini murid ya agak gimana ya, aneh sih jawabannya. Nggak perlu guru. Saya nggak perlu ke tempatnya Abu Yazid. Ngapain saya lihat Abu Yazid? Saya udah bisa lihat Allah kok. Keren ya. Guru ngapain nyuruh saya ketemu Abu Yazid, lihat Abu Yazid? Saya udah bisa lihat Allah, dalam tanda petik. Saya udah bisa lihat Allah. Ini murid hebat, bener hebat. Tapi ini salah besar dia. Dikira gurunya bodoh gitu kan ya. Dikira gurunya bodoh. Gurunya mengatakan, kamu melihat Allah dengan kacamata Abu Yazid jauh lebih hebat dari penglihatanmu sendiri. Paham maksudnya? Nah, saya kasih contoh biar mudah ya. Kita berada di tepi pantai. Terus di tengah laut itu ada kapal pesiar. Kapal pesiar. Mata kita mampu melihat. Jelas apa nggak jelas? Jelas tapi kan nggak begitu jelas gitu kan? Mungkin tulisan namanya nggak detail, ya kan? Atau mungkin di situ ada benda-benda kecil nggak kelihatan. Teman kita ngasih teropong. Teman kita ngasih teropong. Kata teman kita, pakai teropong ini untuk kelihatan tuh. Gak perlu, mata saya bisa ngelihat kok. Sombong nggak ini? Sombong. Kenapa sombong? Dia mengandalkan kemampuannya dan mengabaikan ya alat bantu yang membuat dia dengan matanya bisa melihat lebih. Ya, dengan matanya bisa melihat lebih. Cuman dipinjemin teropong, Nah, kalau orang yang pandai, makasih. Lihat dan teropongnya, indahnya. Ternyata catnya itu birunya bukan seperti yang saya lihat tuh. Lebih gemerlap tuh. Ternyata di sana. Ada ini. Kelihatan semua dia. Pemandangannya lebih jelas, lebih detail. Nah, ibadah kepada Allah Ta'ala, kalau kita mengandalkan khusyuk kita capek. Hati kita ini begini kok. Hati kita ini begini, mau cari khusyuk susah. Mandang Allah kok pakai hati yang bobrok seperti ini, capek. Makanya satukan hati kita ke guru kita. Nanti kita akan bisa lihat asrarul ibadah lewat mata guru kita. Selesai masalah. Paham ya? Jadi ini murid tiba-tiba jadi pinter. Kenapa? Rupanya dia pinjam mata gurunya untuk lihat. Bukan matanya bagus, matanya jelek. Tapi mata gurunya hebat. Nah, untuk itu ada syarat. Syaratnya apa? Biar guru ini mau minjamkan hatinya kepada kita. Syaratnya satu, berikan hatimu kepada gurumu. Kalau hatimu gak diberikan pada gurumu, enak aja kamu pakai hati saya. Ya, etigolbak, kasihkan hatimu pada gurumu. Kalau kamu kasihkan hatimu pada gurumu, udah nih guru akan ngasihkan hatinya dimanapun kamu berada. Kalimat Allah yang kamu ucapkan, la ilaha illallah yang kamu ucapkan, beda kalau kamu mengucapkan dengan hatimu tawajuh kepada guru, bukan kepada Allah. Bukan kepada Allah ya, tawajuh kepada gurumu, tawassul sama gurunya. Makanya para ulama sering mengajarkan, kamu zikir, kamu bayangkan wajah gurumu. Maka Rasul bersabda, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sebagian sufi mengatakan, bukan seperti arti-arti yang kita pandang ya. Itu oke, arti itu tafsir zahir. Tapi para sufi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sedang salat. Kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian sedang melihat aku sholat. Sehingga para ulama sebelum sholat itu bisa menghadirkan sosok Rasulullah sedang sholat dari awal sampai akhir. Itulah yang dikatakan Imam Syafi'i dalam takbiratul ihram, menghadirkan rukun sholat semuanya dari alif sampai akbar. Allahu akbar, semua rukun sholat bisa dihadirkan oleh Imam Syafi'i. Maksudnya menghadirkan rukun itu apa? Bukan rukun pertama niat, bukan itu. Menghadirkan sosok Rasulullah yang sholat dari awal sampai akhir. Imam Syafi'i lihat dulu, baru Allahu Akbar.
Jadi sholatnya itu makmum kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga diantarkan oleh Rasulullah untuk ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga 2 rakaat sholat khatmil Quran, ya terasa. Nah ini yang bisa saya sampaikan. Saya juga nggak paham kok. Jangan dikira saya ngomong begini paham. Ini cuma bergaya paham gitu kan. Laisa orang yang bisa menggambarkan nggak sama dengan orang yang sudah pernah merasakan. Nah mungkin kalau saya bisa ngomong begini ini karena saya ngaku deh, saya cinta orang soleh kok. Mau nggak cinta orang soleh rugi ya. Nah, saya tuh cinta orang soleh, walaupun bejatnya luar biasa, harus cinta gitu. Pokoknya ada orang soleh saya suka, ya. Orang soleh suka. Tidak ada orang soleh yang nggak saya sukai, siapapun itu saya suka. Makanya saya berkunjung ke Suryalaya, jangan saya kira nggak berkunjung. Saya ke Suryalaya berkunjung, saya sampai ke ada TKN yang di Sumatera itu ya, saya berkunjung, saya minta ijazah, saya ketemu Syekh Hisham Al-Kabani, saya berkunjung juga, saya ketemu, saya ingin ambil semuanya. Kenapa? Semua orang soleh.